Dalam Injil Matius 6 ayat 21, Tuhan Yesus bersabda, "Di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada." Kalimat Tuhan ini boleh juga kita balik. Di mana hatimu berada, di situ jugalah hartamu berada. Saudara-saudara, bagaimana kita mengartikan ini secara sederhana? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hati kita, mari kita periksa harta, kita periksa uang kita. Kemana uang kita paling banyak kita gunakan, paling banyak kita habiskan, itulah sebetulnya yang menunjukkan hati kita. Ketika kita menggunakan uang kita untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pendidikan, maka itulah bukti bahwa hati kita sebenarnya tertuju kepada kesehatan, kepada keluarga, kepada pendidikan. Tapi sebaliknya, ketika uang kita paling banyak kita gunakan untuk kesenangan kita, maka sebetulnya hati kita terletak pada kesenangan kita itu. Karena itu, untuk mengecek hati kita yang sesungguhnya, mari kita periksa harta, mari kita periksa penggunaan uang kita. Kalau kita katakan hati kita kepada anak-anak, tetapi justru uang kita yang paling besar bukan kepada anak-anak, kepada kebutuhannya, kepada keperluannya sehari-hari, maka di sana kita berbohong. Tapi sebaliknya juga, sabda Tuhan itu bisa kita artikan. Di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Mari kita cek, kemana hati kita sesungguhnya tertuju. Apa yang selalu kita cari saban pagi setelah kita bangun tidur? Apa yang sangat merasuki, mengganggu hati dan pikiran kita? Apa yang bila tidak ada sangat menyusahkan kita? Itulah sesungguhnya harta kita. Ketika hati kita selalu tertuju kepada orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita, kepada anak, kepada orang tua, maka benarlah merekalah sesungguhnya harta kita. Apa yang paling kita anggap berharga dalam hidup ini. Tapi ketika hati kita saban hari, pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kita berada, hanya tertuju kepada uang, kepada materi, maka uang atau materi itulah sesungguhnya harta kita. Di sana kita tidak bisa berkelit atau berbohong. Kemana hati kita selalu tertuju, apa yang selalu mengisi hati dan pikiran kita, apa yang selalu kita cari, apa yang selalu menyusahkan, mengganggu, dan merasuki kita ketika tidak kita ketemukan atau tidak ada, maka itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi Yesus melalui perumpamaan ini juga mengajak kita agar kita menjadikan iman kita, kerajaan Allah, karakter kita, keluarga, persekutuan gereja sebagai harta kita. Artinya, bagaimana kita memasukkan menjadi hati kita, menjadi bagian dari hati kita, yang selalu ada dan tinggal dalam hati kita, bahkan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Sebab tidak mungkin kita katakan bahwa iman, gereja, kerajaan Allah adalah harta kita, tapi kita tidak pernah mencarinya. Kita tidak pernah kehilangannya jika tidak kita temukan atau kita tidak peduli. Sebab itu, Tuhan mengajak kita, mari kita jadikan kerajaan Allah, mari kita jadikan iman, mari kita jadikan karakter, mari kita jadikan keluarga dan persekutuan kita sebagai harta yang indah bagi kita. Horas.